penumpang abadi Pejagalan guys. Untuk hari ini ya, hari Jumat. Ini mobil udah standby, tapi teman-teman lihat sendiri. Ini masih jam 9 pagi, mobil udah datang, tapi bagasinya udah penuh. Wah gila sih, jam segini ya. Ini mobil datangnya benar-benar pagi banget ya, padahal dari Kojengkang jam setengah 5, berwaktu jam 9 nggak ke Uber guys. Penuh untuk kabin bagasinya. Ini H-5 di hari Jumat ya, tanggal 6 Maret. Terpantau unitnya sudah standby, dan di sebelah ujung sana tadi saya lihat ada Rafael KNP Trans, entah itu unit siapa atau perbantuan siapa, kurang tahu juga. Tapi yang jelas untuk hari ini abadi Pejagalan terpantau sudah penuh ya. Ini penumpangnya guys, baru jam 9 pagi. Apakah akan ada armada tambahan seperti tahun-tahun sebelumnya apa enggak, saya juga kurang tahu. Teman-teman lihat sendiri, kabin bagasinya itu udah hampir terisi full semua. Sebetulnya tadi udah berwaktu ya, jam setengah 9 dari rumah guys. Namun ternyata lagi-lagi telat lagi melihat detik-detik kedatangannya. Ekspres banget sih unit yang satu ini. Yo, yang mau pulang kampung silakan, mumpung masih ada waktu. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin hari Minggu itu puncaknya ya. Tapi di hari Senin, Selasa pun masih ada ya. Tinggal teman-teman perkirakan aja. Seperti apa enaknya mau berangkat hari apa, naik mobil apa, dan di mana. Silakan teman-teman bisa berbagi informasi dan berkomentar. Kali teman-teman yang lain bisa saling membantu guys, untuk memberikan informasi dari unit yang satu ini ya, abadi Pejagalan. Nah ini udah, wah kalau kayak gini mah udah pasti panen ya untuk krunya, awak busnya. Nah untuk masalah ongkos ya guys, masalah ongkos sebetulnya bervariatif ya, cuma biasanya sih nggak jauh dari 150 ya. Yang saya tahu itu untuk Lebak Bulusan paling antara 130 sampai 150, dan kemarin saya lihat info dari medsos untuk tanggal-tanggal segini mungkin kalau untuk pasukan Galur mungkin masih bisa 150-an ya untuk AC, dan ekonominya 130. Tapi untuk nanti di waktu-waktu yang akan mepet mungkin AC akan jatuh di 180-an ya untuk sekuatnya Galur. Sedangkan untuk ekonominya nanti akan ya sekitar 150. Tapi sepertinya Galur punya armada bantuan deh. Kayaknya ada Abdi 02 yang pasang 2 unit untuk sekuat Galur ya. Kita lihat apakah penumpang akan terus berdatangan. Nah ini dia yang dari Bajai ini baru turun guys. Nah ini all-crew-nya sedang standby aja, tapi di kabin sudah terisi penuh. Kita tinggal nunggu detik-detik keberangkatan aja sih, walaupun agak telat nggak apa-apa. Sementara untuk hari ini juga bertepatan dengan hari lain perdananya ini ya, Brazil 02. Cuma saya kurang tahu ini karena akan nge-review ke Tanah Tinggi atau enggak untuk hari ini. Dan seperti ini guys penampakan untuk pangkalan abadi Pejagalan di
Jalan Pejagalan ya. Teman-teman lihat sendiri, di jam 9-an udah standby tapi bagasinya udah terisi penuh. Unitnya tetap glowing guys, tetap ganteng dengan deretan SR2 barengnya Wulan dan Galaxy Bangor ya. Ini luar biasa sih Abadi Pejagalan, sewanya masih terus berdatangan. Ini sebetulnya nge-reviewnya agak telat sih ya, karena saya tadi padahal dari rumah udah jam setengah 9 loh, tapi tetap telat ini mobil. Jalannya lewat mana, tiba-tiba jam 9 udah standby di sini. Sewanya meluber untuk hari ini di H-min berapa ini, H-min 5 mungkin. Oh iya, kita lanjutkan untuk hari ini. Mungkin bukan mungkin ya, hari ini sebetulnya bertepatan dengan unit lain perdananya Brazil 02. Sebetulnya tadi ada niatan untuk mereview ke Tanah Tinggi sih ya, cuma karena sekarang itu adalah hari Jumat guys. Teman-teman tahu sendiri hari Jumat itu waktunya agak pendek dan mungkin akan bentrokan dengan sholat Jumat juga ya. Jadi kayaknya mungkin saya nge-review ke Tanah Tingginya mungkin besok ya, besok-besokan, sembari menunggu unit sahabat juga untuk di full variasi, mungkin biar lebih enak gitu sekalian nge-reviewnya. Soalnya kalau sekarang tanggung juga ya bentrok. Kalau bentrok dengan ibadah itu udah paling gak enak buat liputannya guys. Enakan nanti kalau udah lenggang, udah lancar, baru kita meliput dengan sepuas-puasnya. Abadi Pejagalan, jos, gandos, mulus, rahayu. Sementara di bagian samping sana penumpang masih mengotak-atik bagasinya. Seperti ini guys, standby tepat di pinggir kali Pejagalan dengan penumpang yang sudah hampir terisi full ya. Ini tinggal nunggu detik-detik keberangkatan aja. Tapi buat teman-teman tahu, di sebagian ujung sana tadi ada satu unit yang terparkir rapi ya, unit Rafael KNP Trans. Entah ini Abadi Pejagalan pasang 1 atau 2 unit, saya kurang tahu. Tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sih, Abadi Pejagalan pasang 2 unit ya guys. Pada saat kemarin itu menggunakan RGB Trans, entah kalau sekarang pasang 2 unit menggunakan unit yang mana. Dan sekarangnya kita sepertinya tinggal nunggu detik-detik keberangkatannya aja ya. Karena memang penumpangnya juga udah mulai hampir terisi full, bagasi juga udah hampir penuh semua. Sembari kita menunggu unit ECS apakah sewanya sama penuh dengan unitnya Abadi Pejagalan, kita tunggu saja guys. Nah teman-teman lihat sendiri ini, dengan keadaan bagasi yang penuh pun tetap guys, masih tetap berdatangan ya sewanya. Mungkin mereka ingin pulang lebih awal dan berkumpul dengan keluarga. Ya, seperti inilah untuk keadaan pemudikan di tahun 2024 ini. Sudah hampir penuh ya. Dari tadi jam 9 pun sebetulnya udah penuh. Tapi tetap masih menunggu para penumpang yang lain. Kita lihat untuk hari ini Abadi Pejagalan ada unit tambahan atau enggak, atau biasanya unit tambahannya mepet di waktu-waktu menjelang beberapa hari lebaran saja ya, kita nggak tahu. Kita tunggu sampai unitnya lepas landas ya guys. Sementara ECS bungsu masih belum datang, mungkin nanti tiba di jam 11-an. Jadi seperti itu kurang lebih untuk liputan di pangkalan Abadi Pejagalan ya. Tenang guys, liputan mudik utamanya Lebak Bulus, Tanah Tinggi yang ada unit baru mungkin belum tersut hari ini, cuma kita tunggu saja ya perkembangan selanjutnya. Kita lihat guys, andalan bangku basoknya dikeluarkan. Ternyata sudah menjadi tradisi ya, bangku baso adalah sebuah bangku emergensi yang dipakai jika keadaan penumpang tidak tertampung
Jika set kursinya sudah ngepas namun penumpang tidak tertampung, maka bangku bakso lah menjadi andalannya. Dan terlihat guys, sang pilot sudah masuki kabin unitnya ya, Abadi Pejagalan. Kita tinggal menunggu aja unitnya berangkat. Pintu depan sudah ditutup. Tinggal all crew yang di bagian belakang belum pada masuk. Dan akhirnya jalan juga di kita lihat mungkin sedang ada pembagian fee. Sang artis Pejagalan Abadi si Glowing milik Termuda Group akhirnya berangkat untuk hari ini mengangkut penumpang. Aduh, sayang banget, selalu bad moment seperti ini ya. Meluncur mulus. Menuju Kuningan via jalur Cilimus ya guys. Sementara ECS Bungsu belum datang, sepertinya kita akan OTW ke tempat ECS Bungsu. Nah, sekarang kita lanjut ke pangkalannya ECS Bungsu. Nah, itu Abadi Pejagalannya juga udah jalan ya. Apakah unit ECS Bungsu sudah standby dan berputar balik seperti biasa? Semoga sampai Kuningan dengan berkah semuanya yang pada mudik dan pulang kampung. Kebetulan ECS Bungsunya belum datang ya, tapi sepertinya penumpangnya udah pada nungguin. Di jam setengah 11 guys, sebuah unit tapi ini berwarna merah ya, bukan ECS Bungsu, pariwisata. Unit apa ini, Sahala kah? Tulisannya Sansakerta saya nggak ngerti. Sedangkan si kuning XHD masih belum terlihat. Ini udah mau waktu Jumatan guys. Masih kita pantau dan menunggu. Lipir ke kabin, mau saya ke pangkalannya ECS Bungsu. Hanya beberapa meter dari Abadi Pejagalan nih. Tumbennya ini kok masih kosong, belum ada penumpang yang menunggu. Apakah di bagian belakang nunggunya? Terlihat guys. Apa ujung ya yang ada bendera itu? Iya ya sepertinya. Ya memang unitnya sekarang di jam 11-an ya, masih belum pada datang. Kita tunggu aja sampai unitnya mulai terlihat nanti di waktu jam setengah 11 siang guys. Ini jam setengah 11 guys, pangkalan ECS Bungsu kok nggak ada orang ya. Harusnya sih kalau musim arus mudikan kayak gini rame ya, penumpangnya terutama. Tapi ini masih terlihat kosong-kosong aja. Apakah di bagian belakang atau gimana nih? Apakah unitnya sudah berangkat? Hanya sih belum ya. Soalnya ECS Bungsu jam 6 berangkat dari Kuningan, perkiraan sampai sini jam 11-an. Tapi ini harusnya sih udah banyak penumpang. Sementara masih terlihat lenggang, nggak seperti tadi Abadi Pejagalan jam 9 sudah standby, full bagasi. Jam setengah 11 udah langsung berangkat guys. Masih tipis-tipis normal ya kalau untuk jam keberangkatan mah. Karena memang ini menuju Idul Fitrinya belum mepet. Mungkin nanti sekitar hari Sabtu Minggu, Senin dan Selasa akan beda cerita ya. Sudah jam setengah 12 guys, tapi unit ECS Bungsu nggak ada ya, nggak datang ini. Sebetulnya saya agak merasa aneh sih ya, musim mudikan tapi seperti nggak berangkat seperti itu. Apakah emang jadwalnya kalau Jumat nggak berangkat atau gimana nih? Saya kurang tahu ya guys.
Kalau dilihat secara durasi perjalanan dari Kuningan ke Jakarta, Cisbungsu harusnya jam 11-an udah sampai ya. Apalagi biasanya bawa unitnya ekspres. Cuma untuk kali ini nggak terlihat sama sekali, udah jam setengah 12. Berhubung sekarang hari Jumat dan sepertinya saya akan langsung ngecek kidot aja dari sini untuk mencari masjid dan mungkin nanti langsung pulang aja atau entah gimana ya, seperti itu aja guys untuk laporan hari ini tentang liputan mudik di sekitar Pasar Pejagalan ya. Di nanti liputan berikutnya siapa tahu jadi pangkalan favorit teman-teman yang menjadi bahan untuk liputan mudik kali ini ya guys. Berhubung unit ECS bungsunya saya tadi nggak melihat ya guys, entah unitnya datang apa enggak saya kurang tahu. Padahal ini musim mudikan, akhirnya saya putuskan langsung pulang saja.